Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa kembali dengan saya Belantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Ngarsi Ngaji Literasi. Hari ini mudah-mudahan Sobat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Saya Belantik Literasi ingin mendampingi sahabat sekalian dengan berbagi sebuah topik menulis, yakni mari menulis yang paling diketahui. Sobat Literasi, apa yang membuat tulisan kita itu menjadi mungkin enak diikuti, mungkin terkesan lancar dalam menyampaikannya. Kemudian dan benar, kita waktu menulis sangat boleh jadi lancar-lancar saja, tidak terkendala terlalu jauh, terlalu sulit. Misalkan, mengapa itu? Satu yang jelas adalah kita bisa menulis yang paling kita ketahui. Kalau tidak kita ketahui, pastilah kita akan kesulitan dalam menuliskannya. Nah, ketika bicara, apa topik yang membuat kita nyaman? Kemudian ketika lancar menulis, kira-kira apa? Tentu saja kita bicara atau menulis itu hampir sama saja, tapi kita bisa lancar bicara dan atau menulis ketika kita tahu betul apa yang kita sampaikan. Kalau tidak tahu, ya itu nonsens. Ya. Kita tahu betul topiknya, karena itu kita lancar menyampaikannya. Ya. Itu kalau kita bicara dan atau menulis. Nah, mengapa lancar? Sekali lagi, itu lancar karena kita tahu. Oke, boleh kita tanyakan guru-guru. Guru-guru pasti akrab dengan pendidikan. Jadi teman-teman guru itu kalau disuruh menulis tentang pendidikan pasti bisa. Apapun yang disampaikan pasti terkait dengan pendidikan itu pasti bisa. Nah, tinggal nanti mengarahkan bagian mana yang perlu ditulis. Itu mungkin masih perlu diarahkan. Tetapi bahwa teman-teman guru itu tahu tentang pendidikan dan karena itu pasti bisa menulis tentang pendidikan. Satu. Kemudian para pengamat politik misalkan. Para pengamat politik pasti tahu tentang peristiwa-peristiwa politik dan mungkin ideologi politik dari kelompok-kelompok tertentu. Dia tahu itu. Nah, kalau pengamat politik mungkin tidak tahu dunia pendidikan. Ya tahu mungkin tidak dalam ya. Sama dengan guru tidak paham tentang dunia politik. Tetapi, kalau pengamat politik pastilah tahu tentang dunia politik. Peristiwa politik, kong kali kong dan seterusnya, tahu betul itu para pengamat politik itu. Mereka punya catatan yang bagus. Budayawan juga demikian. Budayawan tahu betul tentang seluk-beluk budaya, perkembangan budaya, pergeseran budaya dan seterusnya. Itu tahu betul. Jadi kalau bertanya pada budayawan, beliau bisa bercerita panjang itu, lesan maupun tulis ya. Nah, agamawan juga demikian. Atau rohaniawan juga demikian. Mereka tahu betul tentang yang disampaikan. Mengapa kok lancar dalam menyampaikan topik yang disampaikan? Ya karena tahu betul. Tahu banyak tentang apa yang disampaikan. Nah, ini persis dalam hal menulis. Seyogianya dan atau seharusnya guru itu bisa menulis tentang itu. Pengamat politik yaitu pasti bisa menulis buku atau artikel tentang gejala politik. Budayawan juga demikian. Bisa menulis tentang itu. Sama halnya beliau juga bisa menyampaikan secara lisan tentang
fenomena budaya. Agamawan juga demikian. Beliau-beliau bisa lancar menyampaikan tentang katakanlah hal-hal yang terkait dengan agama yang diyakini. Inilah kekuatan dengan yang paling diketahui. Nah, tentu saja pengetahuan orang tentang topik-topik tertentu atau bidang-bidang tertentu tidak sama. Ada orang yang tahu banyak tentang banyak hal, ada orang yang tahu banyak tetapi sedikit. Jadi, tahu banyak hal tapi sedikit-sedikit. Tapi ada orang yang tahu sedikit tapi dalam. Itu juga tipe-tipe orang yang memang seperti itu. Tapi hakikatnya, seseorang kalau diminta bicara tentang sesuatu yang dipahami dengan baik, didalami dengan baik, itu pasti bisa bicara. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kalau menulis itu belum bisa? Itu masalah keterampilan tertentu memang. Menulis itu keterampilan tertentu karena memang harus menata. Kalau belum tertib harus ditertibkan sedemikian rupa. Gitu. Nah, supaya menulis itu lancar, selain yang paling diketahui, lah ini untuk sobat-sobat yang belum terbiasa menulis, teman-teman bisa menyampaikan, menulis dalam sesuai dengan ini, yang terdekat dengan diri. Yang paling diketahui tentang diri apa? Yang paling diketahui adalah pengalaman dan juga deskripsi diri. Jadi kalau seseorang diminta menulis, pertama adalah yang paling gampang ya, suruh menggambarkan perasaannya misalkan. Perasaannya apa saat ini? Seberapa bahagia sekarang? Ya, seberapa menderita atau sedih saat ini? Itu pasti bisa, suruh curhat saja. Kemudian pengalaman juga demikian. Bagaimana pengalaman itu dijalani selama ini tentang terkait dengan kepindahan dari rumah ke rumah. Kemudian mungkin menyekolahkan anak, bagaimana mengantarkan anak mulai untuk sekolah, mulai pagi sampai siang sampai sore dan seterusnya. Itu kalau disampaikan secara langsung seperti curhat, itu pasti lancar. Jadi satu poinnya, materinya sudah dikuasai, lah tinggal penyampaiannya. Nah, paling mudah adalah dengan gaya yang disebut dengan free style writing atau free writing, ya, dengan gaya bebas. Nah, gaya bebas itu istilah kerennya itu gaya curhat. Jadi saya begitu. Jadi bercurhat. Kalau bercurhat kan seperti ngomong begini, menulis dengan gaya curhat. Jadi kami berangkat pukul sekian melewati ini dan seterusnya, dan 1 jam kemudian sudah sampai di tujuan, suasana begitu ramai dan saya harus membawa si kecil ini masuk ke sekolah dan mengamati dia mencium tangan ibu guru dan seterusnya. Ini betul-betul bercurhat. Nah, itu saya kira yang perlu dicatat ya, bahwa jangan menulis sesuatu yang asing, nanti pasti nggak bisa. Tulislah sesuatu yang paling diketahui. Nah, usaha kita untuk menjadi penulis tentu saja selalu mengejar, mencari tahu tentang sesuatu. Dengan apa? Iqra, membaca. Membaca dalam arti luas, supaya punya wawasan yang luas, sehingga banyak yang kita ketahui, dan karena itu banyak juga yang bisa kita tuliskan di dalam karya kita. Mudah-mudahan ada gunanya, Sobat Literasi. Tulislah apa yang paling diketahui. Nah, untuk menambah itu banyak Iqra, supaya banyak yang kita tulis menjadi karya yang lebih bagus, dan itu akan menentukan siapa diri kita dalam dunia tulis menulis. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.